Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, ma'azani wa azakumullah. Melanjutkan keterangan beberapa waktu yang lalu berhubungan dengan fitnah yang muncul setelah berita datang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum untuk meredam fitnah ini? Maka langkah pertama, sebagaimana kita pelajari dahulu, kita harus takabut mencari berita itu kita yang konsisten. Jadi kita tidak boleh memihak karena kemari, namun kita menunggu sampai datang berita itu benar. Dan nomor dua, ketika kita dihadapkan dengan fitnah, maka kita hanya ridho, karena itu takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ridha artinya kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghendaki kita dengan dusi, melainkan menghendaki kepada kebaikan kita. Dan nomor tiga, yaitu hendaknya kita menyampaikan ilmu. Kalau sudah berita itu jelas, kita menyampaikan berita itu dengan sejelas-jelasnya. Tempat kita hendaknya yaitu menegur orang yang salah. Jadi ketika membawa berita ini bermacam-macam, maka orang yang salah hendaknya kita yaitu tegur, maknanya kita sampaikan yang benar dan kita salahkan yang salah. Yang nomor lima, hendaknya orang apabila dia tahu itu salah, maka dia jangan merujuk. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 6, al-waqfu sadisah, sikap para sahabat yang nomor 6 ketika datang berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wahia maudhi'u saqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pergi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mau dikubur. Jadi setelah selesai tentang yakinnya meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ada fitnah lagi. Terjadi pertengkaran, maknanya perbedaan pendapat dari kalangan para. Ini yang harus kita pelajari. Kadzalika waqa'a khilafun, maka terjadi perselisihan pendapat pula dari kalangan para sahabat. Baina sahabati radhiyallahu anhu di maudhi dafnin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat berselisih di mana maunya dikubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang meninggal dunia hendaknya dikubur. Cuma mereka berselisih tempatnya, di mana ini maunya dikubur. Faqala ba'dul muhajirin, sebagian orang muhajirin, sahabat muhajirin berpendapat yudfanu fi Makkah, dikubur jadi Mekah, padahal dia berada di kota Madinah. Dan seandainya itu dikubur di kota Mekah, minimalnya membutuhkan waktu setengah bulan. Karena waktu itu tidak ada kendaraan, tidak ada pesawat, jadi perjalanan setengah bulan. Mautini abai wa jadihi. Nah, karena sahabat muhajirin berpendapat kita kembalikan saja, yaitu karena kakek dan juga bapaknya dan juga neneknya ada di Mekah. Ini pendapat yang pertama. Wa qala ba'dul ansar, sebagian sahabat ansar punya prinsip yang lain, namanya manusia berselisih. Yudfanu fil Madinah, dikubur di Madinah saja. Mau diiqamatihi, karena beliau bertempat tinggal di kota Madinah ini dan meninggal dunia di kota Madinah ini.
wa nusrati dinihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena memang yaitu beliau mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dan ditolongnya sama Islam ini di kota Madinah. Kama jadi riwayat bagaimana telah datang beberapa riwayat. Nah, ini fitnahnya apabila tidak diselesaikan bahaya. Jadi tidak mungkin beliau separuh badannya masih kubur di Mekah, separuh badannya masih kubur di Madinah. Ya, maka bagaimana ketika ada masalah seperti ini? Ya, bagaimana jalan keluarnya supaya mereka itu bersatu, tidak berselisih lagi? Nah, ini butuh ilmu, bukan butuh pemikiran, bukan butuh perasaan, bukan butuh kelompok. Karena tadi sudah menunjukkan dua pendapat, dua kubu. Sahabat Muhajirin berpendapat dikubur di kota Mekah saja, karena melihat asal mulanya bapaknya dan juga yaitu keturunannya mbah-mbahnya juga di Mekah. Lagi sahabat Ansar tidak, kubur saja di Madinah karena beliau sekarang sudah di kota Madinah dan juga kemenangan kaum muslimin juga di kota. Wala sakka anna hadhihi qadiyatan syarikah inna ta'akhkhura dafnil Islam an-Nabawi yatarattabu alaihi umur katsirah. Tentunya apabila hal ini dibiarkan, ya, akan terjadi fitnah dan mungkin tidak dikubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang meninggal dunia wajib dikubur, bahkan juga segera untuk dikubur walaupun saat itu butuh beberapa hari, karena pada saat itu sedang dalam keadaan perselisih. Yang hadirkan kalau dipaksakan dikubur dengan satu pihak, maka yang lain tidak terima, akan dibongkar kuburan itu. Dan bisa disentuh yaitu fitnah yang muncul pada zaman setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka mulailah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, apa yang beliau ini sahabat yang mulia yang pertama menjadi khalifah. Ya As-Siddiq, datanglah sahabat As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq bil ilmi syar'i, ya, dengan membawa ilmu syar'i, bukan membawa perasaanku ini baiknya karena ini Abu Bakar teman saya, maka saya memihak kepada yaitu orang Muhajirin saja karena kita orang pertama hijrah. Tidak. Jadi sama sekali tidak ada yang waktu itu dibawanya kepada awatib. Awatib itu gimana baiknya, ya, menurut akal, ya. Jadi hukum tidak, tetapi dibawanya kepada ilmu syar'i. Karena para sahabat telah mengenal ilmu syar'i ini. Wandur ilal fikhi fil istidlal. Maka lihatlah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu yaitu di dalam pemahamannya mengambil dalil wastilqari nusus, berupaya Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menunjukkan dalil. Karena dalil itu yang mencakup atau yang mencakup orang supaya tidak keluar dari dalil dan supaya menyingkirkan pendapat-pendapat. Apa katanya? Qala Siddiq radhiyallahu anhu, Hamidtuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini semuanya sahabat Abu Bakar. Nah, jangan dikasih oleh orang Syiah, orang Rafidah. Ketika begitu dahsyatnya berselisih dalam masalah penguburan beliau itu di mana, para sahabat terjadi dua kubu, dua pendapat yang berbeda. Maka beliau sahabat Abu Bakar mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW. Bagaimana yudfanan Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qubida, maka dikuburlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau meninggal dunia. Ya. Dan itu juga wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Maka aku ketika meninggal dunia, kuburlah aku itu di tempat aku meninggal dunia. Tapi sahabat yang lain tidak mengerti dalam hal ini. Dia menunjukkan ilmu suatu saat dimiliki oleh seseorang tidak dimiliki yang lain, ya. Tapi begitu indahnya sahabat Abu Bakar adalah tidak membawa kepada perasaan mengeblok si A atau si B, tapi dinyatakan dalil. Nah, ini juga cerita ulah. Dan untuk kita semuanya, ketika orang itu berselisih di mana enaknya orang itu dikubur, maka dalam satu hadis paling mulianya orang itu dikubur di mana dia di mana dia meninggal dunia. Karena ada hadis asri'un bil jinazah, maka segerakanlah jenazah itu dikubur. Kalau ini memang tidak boleh. Jadi orang meninggal dunia di Mekah, umpamanya dia haji atau dikubur. Alhamdulillah di sana
akan tidak menolak orang asing kaum muslim yang meninggalnya untuk dikuburkan, meringankan beban. Ya. Jadi kalau ada orang berjuang enaknya dibawa ke awal atau pulang atau yang lainnya, maka dengan hadis asli maka segera kamu merawat jenazah, karena jenazahnya apabila dia orang Islam yang bertakwa, maka dia cepat mendapatkan hikmah dari Allah Taala dari dia itu alam bangsa. Tapi kalau orang itu munafik, orang kafir, dia masalah kemana berada di dalam, kemana berada di dalam, maka bagi orang munafik yang nah, itu kalau kata kita dia tidak sedikit lagi. Bayangkan sekarang banyak orang yang sifatnya meninggal diri. Dia bingung, wah ini dari Jakarta belum datang, dari Semarang belum datang, dari Malang belum datang. Orang sudah berkumpul semua. Kau menunggu apa? Apakah dengan datangnya dari jauh itu akan membawa kebaikan orang yang meninggal dunia? Makanya keliru. Pikiran dikabari ini sudah selesai. Jangan orang menunggu bagaimana tetangga tidak mau takziah. Menunggu dan tetangga ini perlu kita bekerja setelah itu diselesaikan dengan bagus, diberitahu. Tidak mengapa. Bismillah aja pun orang datang belakangan boleh dia sholat jenazah itu di kuburan. Karena dia saat itu belum menyala. Nah, ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan hadis ini, yaitu Nabi haitsu kubira, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, maka beliau itu akan dikubur di mana dia meninggal dunia. Fa'adhanu liqawli, maka semua para sahabat tunduk dengan sabdanya Rasulullah SAW. Tidak mampu setan itu untuk menggoda lagi. Ini hikmahnya ilmu. Nah, kita juga begitu. Kalau muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita punya bagian, punya rujukan Al-Quran dan hadis yang sahihah dengan pemahaman para sahabat. Kalau berselisih, Allah mengatakan fa'in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allahi wa rasulihi kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada hadis, kembalikan kepada pemahaman para sahabat, selesai. Tapi kalau kembali bagaimana sih? Tidak berhenti. Karena simpulan beda akalnya, apalagi manusia yang diajar pemikirannya tidak sama. Kecuali masalah urusan dunia, boleh kita bermusyawarah. Ya, orang membuat rumah, istrinya, anaknya, saudara gimana? Anaknya apa ini? Rumah ini, boleh urusan sini. Kalau urusan pindah ke musyawarah. Karena urusan sini sudah paten dalilnya. Kalau bersalah wakalah, tidak boleh pendapat dan tidak ada yang kita. Yang wajib yang dikerjakan yang wajib, yang tidak wajib jangan diwajibkan. Yang sunnah yang kita katakan sunnah, jangan sunnah dikatakan wajib, dan jangan wajib dikatakan sunnah, tidak boleh. Karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajari kita. Fa'azahu firasahu, maka segeralah para sahabat saat itu, yaitu menuangkan, yaitu firasnya, yaitu hamparannya, summa khafaru lahu, kemudian dibawa jadi digali. Jadi ketika beliau meninggal dunia, di atas tempat tidurnya ini, lalu tempat tidurnya disingkirkan, kemudian dibawa jadi digali. Adufina sallallahu alaihi wasallam, maka dikubur Rasulullah SAW di rumah itu. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, laula, ya, seandainya Nabi ini tidak takut akan nanti fitnah dia itu dikubur di luar, la ubrida qabru, tentu akan dinampakkan kuburan. Tapi khawatir beliau itu nanti akan dikholi, ya, akan diulang tahunnya kematiannya, wafatnya, ya, dan akan diramaikan. Alhamdulillah. Apa katanya Ibnu Qayyim al-Jauzi? Doanya beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri 'inda. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburan itu sebagai keramaiannya umatku, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang mengkholi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengkholi selain Allah, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Manusia mulia, tidak sahabat, tidak satu kali sahabat yang mengadakan peringatan wafatnya beliau, peringatan lainnya, tidak ada. Jadi dia ada di Saudi itu peringatan ini, hal ini, dalam rangka Maulud Nabi, tidak ada.
Yang ada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, kan ada dalil. Nah, itulah sebabnya kenapa beliau dikubur di rumah, tidak dikubur di kuburan secara umum. Secara rumah beliau itu dipatri dengan tembok karena masjid itu diperluas, dia ada sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nah, saya dapat kita petik dari peristiwa ini. Min babil ilm, dari sisi ilmu, dasar ulama fi mabhasin nubuwah. Para ulama menjelaskan tentang yaitu pembahasan para nabi, anna lil anbiya'i alaihi wassalatu wassalamu khasaisah, bahwasanya para nabi itu mempunyai kekhususan. Artinya kalau beliau berpesan, kuburlah aku ketika aku meninggal dunia di tempat itu, ini bukan berarti sunnah kita. Nah, lalu kita boleh berpesan kepada keluarga, nanti kalau saya meninggal dunia, kuburlah di tempat itu, yang bawa ini, karena meniru beliau tidak ini. Ada namanya kekhususan beliau. Dunan nas, yang mana itu bukan orang lain tidak ikut di dalamnya. Wa'addu minha, dan orang menilainya ini termasuk bagian wahyu. Jadi Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu meninggal dunia, berwasiatlah kepada keluargamu untuk dikubur di tempat engkau meninggal dunia. Wa annahum yukhayyiruna 'inda al-maut wa yadfaduna haitsu matu 'alaihim as-salatu wassalam, yang mana para anbiya ini punya hak untuk memilih di mana dia itu dikubur. Tetapi kita dikubur di kuburan kaum muslimin. Orang kafir tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Orang mukmin dikubur di kuburan kaum muslimin. Wa annal arda, dan kekhususan yang lain, wa annal arda la tahsilu ajsamahum, bahwa tanah itu tidak akan makan jasadnya para anbiya, itu utuh. Ini kekhususan untuk para nabi. Tapi kalau kita yang dimakan oleh tanah habis, ya tinggal tulang ekor punggung kita yang itu Allah Subhanahu wa taala nantinya akan mengumpulkan manusia dengan tulang ekor. Jadi beliau meninggal dunia tidak rusak jasadnya, bagaimana keterangan tadi yang sahih. Nah, dan ini kekhususan untuk beliau. Nah, amma nabiyuna, nah, alaihi salatu wassalam faqad mujiza qawadisa. Adapun Nabi kita Nabi Muhammad SAW punya keistimewaan yang lain, bukan hanya seperti para Nabi yang lain. Kalau para Nabi yang lain berpesan dimanapun dikubur, dimanapun dikubur, dan para Nabi yang lain punya kekhususan tidak, yaitu termakan oleh tanah jasadnya. Demikian juga Rasulullah SAW, tetapi beliau ini ada keistimewaan yang lain. Selain yang disebutkan tadi, annahu aqsadul anbiya'i taba'an, bahwasanya Rasulullah SAW paling banyak pengikutnya, dan memang benar. Nah, setelah beliau banyak, kemudian Nabi Musa alaihissalam. Yang paling banyak pengikutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau senang sekali kalau umatnya ini menikah buahnya anaknya. Nah, sehingga didoakannya sahabat Anas bin Malik itu didoakan, Allahumma amsirhu amwalan wa auladan. Ya Allah, perbanyaklah dia itu hartanya dan juga anaknya. Didoakan banyak hartanya karena anak yang banyak. Dan sampai di jumlah keturunannya 100 lebih sahabat Anas bin Malik atas berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dia mengatakan wankihul wadud dan walud, maka nikailah wanita yang banyak penyayang dan juga banyak anaknya. Dan ini menyelisih orang umum yang katanya ada pembatasan anak. Tapi Rasulullah SAW mereka, jangan takut rezeki itu Allah yang memberi. Bayangkan kita orang tua kita telah meninggal dunia, ibu kita meninggal dunia, siapa yang mengasih rezeki kita? Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Sekalipun kita tidak mampu menjadikan rezeki anak itu, ya karena banyaknya karena diambil oleh orang, karena dititipkan, tapi Allah Maha Kaya, mengetahui kebutuhan hamba. Nah, wa annahu sahibus syafa'ah,
Dan sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dia berhak untuk memintakan syafaat, ini termasuk yaitu mukjizatnya dia. Jadi pada hari kiamat orang tidak mampu memintakan syafaat untuk umatnya kecuali beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga wa inna kitabahu bakin ila qiyamis saah ila ghairi dzalika, bahwa kitab Al-Quran itu dijaga oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Tidak ada mukjizat yang turun semisal mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga masuk di dalam hadis. Tidak ada pencatatan falsafah yang tertulis abad karena telah riwayatkan ini. Riwayat ini adalah dhaif, ini sahih, tidak ada. Bagaimana manusia mengambil mempercayai falsafah yang digoyong oleh orang tidak jelas diimani, lalu hadis yang ini sahih, ini dhaif kemudian diabaikan? Zaman Al-Quran telah disampaikan kepada kita dengan mutawatir diabaikannya. Makanya adalah kesalahan dari sebagian besar kaum muslimin itu sendiri. Maka yang wajib kita dahulukan, yang wajib kita pelajari dulu adalah dinul Islam. Kita melihat Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah Al-Quran. Seandainya waktu saya itu diajar grupnya, diajar menyanyi, joget, dan juga bahasa Inggris tentunya tidak bisa hafal. Dan umur 10 tahun sudah hafal Muwatta Imam Malik. Karena pada mulai kecil awalnya sudah gitu. Nah, dan sekarang lain apa saja dikasih terlihat, belum tahu apa-apa sudah baca ini. Dan orang tua bangga dengan anaknya pandai baca ini. Mestinya kita itu mendahulukan bagaimana bahasa Arab itu bisa membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita remes keliru. Maka inilah termasuk tandanya hari kiamat. Ilmu itu akan menyusut dan kebodohan itu akan nampak. Dan ini sudah kita saksikan bersama. Berapa banyak orang yang mengadakan pendidikan Islam tapi hakikatnya dia nggak tahu materi apa disampaikan. Nah, selanjutnya al-waqf as-sabi'ah, prinsip yang nomor 7. At-tawaqquf an hukmin ma lam ya'lamu hukman. Ini prinsip yang nomor 7. At-tawaqqufu an hukmi ma lam ya'lamu hukma. Ma lam ya'lamu hukma. Jangan berhukum kalau tidak tahu. Ya. Jangan berhukum kalau tidak tahu. Jangan ikut bicara apabila tidak tahu urusannya. Maka ketika tersebar fitnah sana kemari, diam kita. Ya. Jangan memihak ini, memihak itu, tidak boleh. Karena apabila orang itu berbicara dia hisab. Nah, dia hisab. Bicara baik, ditulis baik, bicara jelek, ditulis jelek. Padahal umumnya manusia itu banyak jeleknya bicaranya daripada baiknya. Lihat, di mana-mana. Berapa banyak kaum muslimin membaca Al-Quran, yang membaca hadis Rasulullah SAW, dibandingkan dengan banyak orang yang ngobrol bicara ini dan itu yang tidak tahu mana ujungnya dan juga mana pokoknya. Maka apabila kita tidak tahu masalah, sebaiknya diam. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat, diam ketika dia berselisih, diam. Bahkan juga sahabat Abu Bakar Rasulullah meneliti dulu, tidak memihak ini, memihak itu. Maka yang tidak tahu dia saja bertanya atau menunggu kita, tidak ikut ke sana kemari, agar tidak membawa ruwetnya atau yaitu sulitnya permasalahan. Inna min manhaj sahabat, katanya Syekh, termasuk manhajnya sahabat, prinsipnya sahabat apa itu? Wa mawaqifuhum al-masyhurah, dan sikap mereka yang masyhur, annahum waqqafuna 'an at-tasadduri lil fatawa wa isdaril ahkami 'ammah. Bahwa mereka itu tidaklah mengeluarkan hukum, tidaklah mereka itu mengeluarkan fatwa sebelum tahu, wa bima lam yablughum fihi syai'un min al-waqi, sebelum datangnya keterangan yang pas. Ya. Jadi ketika datang fitnah kita diam, itu bagus. Tapi ketika datang fitnah bagaimana pendapat, maka dari situlah terjadinya perselisihan. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu masalah, jangan ngeblok ke sana kemari. Diam, kita nggak tahu saya, dan itu lebih bagus.
Karena apabila dia memutuskan kesimpulan demikian, kita akan kena hukum. Kalau benar alhamdulillah, kalau salah kita berarti bicara yang bohong terhadap seseorang. Salahkan dirinya. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak bisa orang memaksa kita harus tahu. Saya tidak tahu. Tidak selesai hukum. Oleh karena itu dia mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ya, ini sikapnya para sahabat. Nah, wa kana syi'aruhum rabbal ilmi ila Allah wa rasul. Dan lambang hidupnya para sahabat ini ketika ditanya tidak tahu, jawabnya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi tidak berusaha untuk menjawab yang tidak tahu. Tidak merasa gengsi para sahabat itu kalau ditanya saya tidak tahu. Ketika ditanya bagaimana Allah wa Rasulullah, dan tidak mengada-ada. Beda orang yang ahli kalam, ahli falsafah, bagaimana ditanya semua pertanyaan mau dijawab. Naudzubillah. Bahkan para ulama sudah mengatakan, orang tidak tahu mengatakan, yaitu ana la adri, ana la alam, itu nisful ilmi, separuh daripada ilmu. Karena orang tidak tahu, dia tidak berbuat dosa. Dan dia tidak mendapatkan, dia itu tidak berbuat bohong. Karena tidak tahu dia. Dan tidak kena perkara karena tidak tahu. Tapi kalau orang sok merasa tahu bahaya, maka akan dituntut. Berapa banyak orang jatuh kepada kehancuran karena kebohongan dan juga karena merasa tahu atau menghukumi yang dia tidak tahu bermasalah. Biqaulihi Allah wa Rasulullah wa fi khabari wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika datang berita wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kallama ahadun minhum, tidak satu pun para sahabat yang bicara. Yang bicara adalah yang besar, ya sahabat Umar bin Khattab, karena memang pendidikan yang punya pendidikan. Jadi yang saat itu yang bicara sahabat Umar bin Khattab, yang lain dia. Bal tarakul amra li kibarihim wa ulama'ihim. Ya, paling baiknya sahabat ini ketika ada berita yang sedang melayang ke sana kemari, tidak ikut bicara, menyerahkan berita atau fitnah itu kepada para sahabat yang juga yang besar. Kalau kita pada orang-orang tua yang mempunyai ilmu, nah sudahlah, bagaimana nanti orang tua kita? Hanya orang tua yang punya ilmu. Ya. Fama takallama ahadun wala qada ahadun minhum, maka tidak seorang pun para sahabat yang berkata saat itu. Ya. Bal kanu yantadiruna ma yaqala mada yaqulu kibaruhum wa ulama'uhum. Tetapi para sahabat ini menunggu bagaimana cerita yang disampaikan oleh para ulamanya dan juga kisah dari para sahabat itu sendiri. Ya, memang kan sebelumnya kan ada 3 kubu. Pertama ada yang mengatakan ragu-ragu meninggal dunia pasti tidak. Tapi ragu-ragu tidak diucapkan. Yang nomor 2 mendustakannya termasuk sahabat Umar radhiyallahu anhu karena memang tidak tahu. Wajar saja dia. Yang nomor 3 meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari orang-orang yang tinggal di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak banyak keluar. Maka ketika saat itulah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mencari ceritanya. Nah, jadi sahabat yang lain diam menunggu keputusan yang besar. Maka ketika sahabat Abu Bakar telah memutuskan semua tentang kami awasam, ya, maka kita sebagai pemuda, kita punya orang tua, maka serahkan ilmu ini kepada orang tua, kepada orang tua yang berilmu, agar kita tidak berdosa. Kalau qauluhum, maka para sahabat mengatakan, maka pendapat adalah pendapatnya kibarus sahabat, wahum ashabul irsad wal futya. Maka mereka itu adalah para sahabat yang memberi nasihat dan juga memberi fatwa. Di antaranya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sebagainya. Wala yata'addawna kalamahum. Dan mereka itu tidak melampaui bicara masing-masing punya pendirian sendiri, tidak. Wahum qad kharaju alaihim bin natijah. Maka mereka ini telah keluar dari hal ini. Naam wa hiya anna wafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqun la raiba fihi.
Maka ketika mereka sudah tahu bahwasanya wafatnya beliau itu sudah jelas, gamblang, tidak ada keraguan lagi, baru mereka ini berbicara. Oh iya, memang Rasulullah SAW telah meninggal. Lalu ta'adzabu ma'ahum, bahkan para sahabat yang kecil ini, sahabat yang bawah, yang umurnya, mereka punya adab, ya, menghormati orang tuanya. Sebagaimana dalam satu hadis, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham kabirana. Tidaklah termasuk golongan kami, katanya beliau, orang yang tidak memuliakan orang yang tua dan tidak pula yaitu menghormati kepada yang masih muda. Yang muda hendaknya menghormati orang yang tua, dan yang tua pula hendaknya orang yang masih muda hendaknya memuliakan orang tua. Makanya para sahabat tidak bicara dulu kecuali sahabat yang tiba, yang sudah bicara. Sebagaimana para sahabat tidak mendahului bicara dulu ketika Rasulullah SAW berada. Maka Rasulullah SAW bicara, baru yang lainnya bicara. Ini adab kita, supaya kita timbul fitnah disebabkan karena banyaknya orang yang berbicara. Oleh karena itu, walihada najidu fil kinaya wal asala al madmum. Maka katanya, oleh karena itu kita jumpai kehancuran, dan juga yaitu musibah yang menimpa. Kenapa? Ayyatasallah al insan suran ma yastati'uhu illa kibaru ahli ilm. Jadi banyaknya bencana ini karena lancangnya orang itu bicara. Ya, karena lancangnya orang bicara padahal dia tidak berhak untuk bicara. Maka orang bicara masalah urusan din, ulama sunnah. Orang yang bicara masalah urusan yaitu permesinan, ya orang yang sifatnya keluar dari insinyur mesin dan yang lainnya, seperti itu. Jadi bukan orang yang sifatnya mengetahui urusan din lalu bicara masalah urusan mesin. Tidak benar, tidak tepat. Demikian juga orang yang lulusan dari sarjana mesin kemudian bicara masalah urusan din. Dari mana sih itu berkata? Nah, jadi masing-masing ada bidang. Ya, kalau kita tidak tahu ilmu, kita kembalikan kepada yang punya ilmu. Jadi Allah mengatakan, "Fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka banyak orang itu fayuhillu wa yuharrimu, yang menghalalkan dan juga yang mengharamkan, wa yukaffir wa yufassiqu. Banyak yang mengkafirkan dan juga memfasihkan, wa yubaddilu wa yasunnu, membid'ahkan dan juga mengatakan itu orang itu ahli sunnah. Nah, padahal tidak punya ilmu dan tidak punya. Sekarang banyak orang mengatakan bulan kafir, negeri ini kafir, pemimpinnya kafir. Mana dalilnya? Siapa yang bicara? Apakah itu ulama sunnah? Kalau ulama sunnah kita terima, kalau sekitar orang biasa, maka kita tidak menerimanya karena ilmu ya, karena berita omongan bahaya. Fitnah itu besar sekali, maka dia mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Nah, kepada fitnah adalah musibah yang bukan hanya menimpa kepada orang berbuat zalim saja, tapi menimpa kepada yang lain. Selanjutnya dijelaskan pula mana dalilnya kita ini tidak boleh berbicara sebelum tahu dalilnya. Demikian juga harus orang punya ilmu yang bicara ketika ada fitnah, yaitu surat Al-A'raf ayat nomor 33. Surat Al-A'raf ayat nomor 33. Maka Allah berfirman, "Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultan." Maka hendaknya kamu jangan menyekutukan Allah yang mana engkau tidak mendapatkan dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan janganlah kamu itu berbicara atas nama Allah yang kamu tidak tahu. Inilah Islam, inilah iman, inilah yaitu din, tidak boleh kecuali pada dalil. Jadi bukan gampang kita mau bicara masalah Islam, bukan gampang kita mau bicara masalah sunnah, bukan gampang kita mau bicara masalah urusan fitnah. Maka kembalikanlah kepada orang yang lebih berhak dalam hal ini. Dan orang yang tidak tahu kewajibannya tidak. Hanya dia mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik. Kalau kita tahu itu baik.
seperti baca Al-Quran jelas baiknya kita tidak membaca hadis Rasulullah SAW jelas baiknya kita baca hadis itu. Menasihat yang kita tahu dalilnya kita nasihat itu berarti baik kita. Ketika kita menjumpai orang berselisih, bertengkar, kita tahu permasalahannya maka kita damaikan, maka itu baik. Tapi kalau kita tidak tahu itu hak atau batil, tidak tahu ini halal atau haram, tidak tahu ini syubhat atau tidak tahu ini tauhid, tidak tahu ini yaitu syirik, maka bal yasma'na. Ya, bal yakul khairan aw liyakun. Bicara yang baik kalau kita tahu manfaatnya, kita tahu dalilnya, dan jangan bicara maknanya diamlah kalau kita tidak tahu permasalahannya. Kalau kita tidak tahu sebab-sebab, kalau kita tidak tahu dalil. Baik, kemudian yang nomor berapa? Al-waqt tsamin, kitab yang harus kita pelajari jika ada fitnah. Adabul bizar 'inda al-bizar min ashabil ilmi wal khibrah. Serahkan urusan ini kepada orang-orang yang berilmu yang telah mendahului kita. Serahkan urusan fitnah ini kepada kibar. Kibar itu maknanya orang-orang yang besar, min ashabil ilmi, orang yang memiliki ilmu yang kokoh, ilmu yang kuat, maknanya ilmu kita. Wal khibrati, dan orang punya pengalaman. Nah, jadi ketika datang fitnah, kembalikan ini urusan kepada orang yang ahli, yaitu menyelesaikan fitnah. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ketika datang berita tentang simpang siurnya, berita tentang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka diam, menyerahkan hal ini kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidak yang lainnya ikut campur, tangan orang yang ahli ilmu, biar selesai urusannya dan biar tuntas urusannya. Padahal ada mutaqaddim min as-sahabah baina yaday kibar ulamain. Maka kita bisa menyaksikan sekian banyak para sahabat itu tidak ikut membahas masalahnya, tetapi menyerahkan kepada kibar, yaitu sahabat yang lebih tua, sahabat yang tahu pengalaman, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kandur indama ja'al khabaru fi wafatin Nabi alaihi salatu wassalam. Maka katanya tadi, perhatikan ketika datang berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yatakallam ahadun min as-sahabah, tidak satu pun para sahabat yang bicara ghaira Umar radhiyallahu anhu, melainkan sahabat Umar. Nah, ini baiknya. Jadi ketika berita tentang simpang siur, semuanya yang bicara sahabat Umar. Kenapa sahabat Umar bicara? Di anna lahu maqamuhu, karena cuma sahabat Umar itu punya kedudukan yang besar. Ya, yang mana telah diketahui oleh para sahabat yang lain kemuliaannya dan juga rasa takutnya dan waroknya. Nah, wa ya'rifuna fadlahu wa imanahu, dan para sahabat tahu tentang keutamaan sahabat Umar bin Khattab ini dan juga keilmuannya dan juga kedisiplinannya. Nah, falam yatakallam ahadun, maka tidaklah salah seorang berbicara, walakin lamma ja'at Siddiq radhiyallahu anhu, tetapi ketika datang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, wa huwa arfa'u minhu dinan, yang mana lebih tinggi ilmunya dan agamanya Abu Bakar As-Siddiq ini, yang mana sahabat Umar ada di bawahnya, wa fadlan takallama, maka mulailah bicara sahabat Abu Bakar ini ketika yang pertama bicara sahabat Umar, dan itu salah karena belum dapat berita. Datang sahabat yang lain yang lebih tinggi ilmuannya daripada sahabat Umar itu, maka mulailah sahabat Abu Bakar yang bicara, sehingga yang lain ikut. Sebagaimana bai'at juga begitu. Ketika meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebingungan siapa khalifah. Ya, maka ketika yaitu sahabat Umar radhiyallahu anhu merangkulnya, sahabat Abu Bakar dan bai'atnya, yang lain ikut. Ya, nikmatnya orang hidup didasari dengan ilmu. Bayangkan untuk pemilihan begitu, tidak membawa kurban, menghabiskan duit, yaitu perkara yang banyak juga.
diserahkan kepada orang punya ilmu. Nah, sebagaimana orang membangun masjid, butuh orang punya ilmu. Bukan semuanya orang yang mari kita membangun, tidak. Kalau membangun butuh ilmu, kalau merusak orang butuh kita. Maka ketika membongkar, menggempur bangunan orang tidak pandai pun boleh, karena cukup bagaimana itu rusak. Tetapi kalau membangun butuh orang yang punya ilmu. Ya itu bedanya. Nah, waktu itu demikian. Ya, waktu tersebut ketika ada fitnah, begitulah keadaannya para sahabat yang lain diam mendahulukan sahabat yang Fandur kaifa amsaka sahabatu alsinatahum wa lam yatakallamu. Perhatikan bagaimana para sahabat menahan ya, keinginan untuk bicaranya, dan mereka tidak bicara di anna hunaka man huwa a'la qadran fil ilmi wa fiqh. Karena para sahabat tahu bahwa di lingkungan hidup itu ada orang yang lebih tahu, orang yang lebih berhak untuk bicara, dan orang yang lebih berhak untuk mengetahui atau berpengalaman. Maka diserahkan hal ini yaitu kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, asalnya kepada sahabat Umar. Namun ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih tahu dalam hal ini, maka beliaulah yang berbicara. Sekarang juga demikian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Taala. Jangan sampai kita juga tidak tahu masalah, ikut campur masalah. Ya, ketika terjadi kerusuhan dan ketika terjadi bagaimana walilah amri begini, maka tunggulah bagaimana ulama sunnah berbicara. Karena ulama sunnah orang yang diberi ilmu oleh Allah Taala dan diberi hidayah, maka tunggu bagaimana sikap mereka. Jika sikap mereka ini baik dan menguntungkan, maka kita mengambil atau mengikuti. Karena ilmu yang lain dengan kemudian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 143, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya, bertanyalah kamu kepada ahli dzikri, maknanya ahli ilmu, jika kamu tidak tahu. Sebagaimana orang yang ahli hadis ketika dia kendaranya rusak, dia bertanya kepada ahli ilmu kendaraan. Demikian juga ketika orang itu ke pasar, dia tidak tahu jalan, bukan bertanya kepada orang, tapi orang yang punya ilmu tentang jalan. Nah begitu cara. Masalah fitnah yang lebih tahu adalah orang yang punya ilmu. Jadi kita serahkan dengan dia sunnah, menunggu bagaimana para ulama sunnah memutuskan dari perkara ketika ada ilmu. Maka kesimpulannya di sini, al muradu min hadza, maka yang dimaksudkan di dalam bagian nomor 8 ini, annal insana yanbaghi an yata'addaba fil kalam. Baik kita juga punya adab ketika bicara. Jika kana yata'allam ma'a man huwa a'lam minhu. Apabila kita itu mau bicara bersama dengan orang yang lebih tua, bersama dengan orang yang lebih punya ilmu, bantu, maka lihatlah, hendaknya dia dulu yang berbicara. Ini adab. Para sahabat tidak membicara kecuali Rasulullah SAW bicara. Ya, karena para sahabat lebih rendah dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Demikian juga Rasulullah SAW tidak mau memulai bicara kecuali malaikat Jibril telah bicara. Zaman itu utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini baik. Demikian juga dikatakan kaifa kana Umaru ma haibati, bagaimana sahabat Umar dengan wibawanya seperti itu, tapi berantak pula dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu karena merasa ilmunya lebih tinggi. Para sahabat dia itu sahabat Abu Bakar, sehingga ketegangan dalam hatinya turun karena sahabat Abu Bakar lebih tinggi dunianya dan lebih berhak untuk lebih. Begitulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Taala, ya, ilmu yang kita ambil dari para sahabat bisa tercinta dan mulia, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari, terutama pada saat munculnya ilmu. Dan akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.